Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk bersua dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Selamat pagi dan semangat pagi. Anak-anakku peserta MPLS yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Ijis Setiaji, lahir di Tasikmalaya tanggal 3 bulan Juli tahun 1969. Saya akan menyampaikan materi wawasan wiyata Mandala. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan wawasan wiyata Mandala? Wawasan artinya pandangan atau tinjauan, wiyata artinya pendidikan atau pengajaran, Mandala berarti tempat atau lingkungan ataupun kawasan. Jadi wawasan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Harapan dari wawasan wiyata Mandala adalah hendaknya kalian sebagai siswa memiliki sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat belajar. Alangkah indahnya dan insya Allah kamu akan mengetahui dan memahami, bahkan sampai memaknai, bahkan insya Allah sampai melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak atau warga sekolah yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik kepala sekolah, guru, staf TU, tata laksana, siswa, orang tua siswa, staf yayasan, maupun masyarakat yang lainnya, itu semua berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata Mandala yang dipimpin atau dikelola oleh Bapak Kepala Sekolah. Dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram dan nyaman selama kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita semua. Supaya apa? Supaya kelancaran proses belajar mengajar berjalan tertib dan terhindar dari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Warga sekolah senantiasa memiliki satu kesatuan pandangan atau visi yang sama mengenai eksistensi atau keberadaan sekolah. Dan bahkan kalian sebagai warga sekolah dan kita sebagai warga sekolah, hendaklah kita sama-sama menjunjung tinggi citra sekolah sebagai wiyata Mandala atau kawasan pendidikan. Jadi kesimpulan dari judul wawasan wiyata Mandala itu adalah kesatuan pandangan inilah ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut dengan wawasan wiyata Mandala. Jadi setiap warga sekolah
senantiasa menghargai, memandang, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah tempat kita semua belajar. Nah, peran apa saja yang kamu harus lakukan dalam wawasan Wiyata Mandala? Ya, kalian hendaklah satu, berperan secara aktif dalam setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Silakan aktif, gunakan waktunya. Dengan kita aktif, nanti kita akan terlatih, pengetahuan bertambah, dan keterampilannya juga bertambah. 2. Wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepada sekolah. Jadi kalau kalian mendapatkan gejala-gejala yang kurang baik di lingkungan sekolah, hendaklah laporkan ke sekolah. Ya, minimal laporan dulu kepada wali kelas. Nanti oleh wali kelas didiskusikan, nanti dilaporkan ke kepala sekolah. 3. Mematuhi tata tertib sekolah. Kenapa harus ada tata tertib? Supaya di sekolah kita itu tentram, aman, nyaman. Di sekolah, ya. Jadi ketertiban akan diatur oleh tata tertib sekolah. Kemudian 4. Memanfaatkan waktu sebesar mungkin dalam belajar. Jangan sia-siakan waktu. Jangan hambur-hamburkan waktu. Tapi isi dengan sesuatu hal yang bermanfaat, ya, di antaranya belajar. 5. Memanfaatkan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Jadi fasilitas belajar yang ada di sekolah adalah milik kalian semua. Untuk itu silahkan manfaatkan nanti, ya. Kalau sudah masuk sekolah, ya, sudah menjadi siswa di SMP Islam Plus Manunjaya, silahkan. Fasilitas yang dimiliki oleh sekolah itu adalah milik kalian. Dan gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. 6. Mengikuti kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung proses belajar mengajar. Ko-kurikuler itu adalah kegiatan tambahan yang ada sangkut pautnya dengan pembelajaran. Misalkan contoh yang sudah kita kenal itu adalah PR, pekerjaan rumah. Jadi ketika kalian diberi tugas PR, hendaklah kerjakan, ya. Niatkan untuk belajar. Sedangkan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar pembelajaran utama. Itu dilakukan di luar jam biasanya, ya. Di sekolah SMP Islam Plus banyak sekali ekstrakurikulernya, pramuka, LVTQ, olahraga, seni, dan lain sebagainya. Ikuti oleh kalian. 7. Mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Ini organisasi sah satu-satunya yang mempunyai badan hukum dan maksudnya mempunyai anggaran dasar dan rumah tangga secara nasional. 8 dan lain-lain nanti dikondisikan apa yang perlu, yang senantiasa dikerjakan oleh kalian semua. Nah, inilah selanjutnya adalah profil SMP Islam Plus Manunjaya yang semestinya kita pertahankan yang baiknya, dan kita lanjutkan eksistensinya supaya SMP Islam Plus Manunjaya tetap berjaya di khususnya wilayah Timur Tasikmalaya, khususnya di lebih luasnya di Indonesia. Nah, yang pertama identitas sekolah, ya, nama sekolah kita adalah SMP Islam Plus Manunjaya,
Nama kerennya SMP Iparma, didirikan tahun 2000. NPSN 20210733, alamat Jalan Pasir Panjang nomor 51, Desa Kulimanggis, Kecamatan Manjaya, Kabupaten Tasikmalaya, kode pos 46197. Email smpislamplus@yahoo.co.id. Nama yayasan Yayasan Perguruan Al-Rujhan, pendiri Yayasan Haji Rujhanul Ulum SE. Kepala Sekolah Supratman SPD MPD. Status akreditasi A. Jadi sekolah kita terakreditasi A, sangat baik. Visi dan misi. Nah, di sini backgroundnya adalah pendiri Yayasan Perguruan Al-Rujhan, yaitu Bapak Haji Rujhanul Ulum. Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Barat. Nah, kalian juga nanti di suatu saat bisa menjadi seorang gubernur, bahkan presiden. Ikuti jejak beliau, ya. Visi, terwujudnya sekolah yang islami, unggul dalam prestasi, luas dan wawasan, berkarakter dan berakhlakul karimah di tahun 2025. Misi, mewujudkan sekolah yang islami, unggul dan prestasi, luas dan wawasan, berkarakter dan berakhlakul karimah. Semoga kita mampu sebagai warga sekolah untuk mewujudkan misi tersebut. Gedung sekolah yang begitu hebatnya, ya, terpelihara kebersihannya, lingkungannya sejuk, pepohonan ada, ya. Kita tinggali, maksudnya kita tempati gedung sekolah SMP Islam Plus ini, ya, dengan bertanggung jawab. Kita jaga kebersihannya, kita jaga keamanannya, kita jaga kenyamanannya, supaya kita betah tinggal di dalamnya, bagikan rumahku, surgaku. Ruang kepala sekolah. Nah, ini ruangan kepala sekolah. Ini koridor menuju dijaga. Semoga kalian nanti bisa. Nah, ini sedang akan untuk musyawarah mencapai mufakat untuk kegiatan ini, memusyawarahkan kegiatan untuk Idul Kurban, ya. Jadi ruangan kepala sekolah ini selain utamanya adalah ruangan kepala sekolah untuk mengelola sekolah, dan di suatu saat atau keperluan lain bisa dipakai untuk musyawarah staf-staf SMP Islam Plus Manjaya dalam merencanakan sesuatu hal kemajuan sekolah. Nah, di sini tampak piala-piala yang sudah diraih oleh kakak-kakak kalian, ya, prestasi-prestasi dari tingkat kabupaten bahkan provinsi. Nah, di dinding ini tampak foto-foto kepala sekolah yang pernah menjabat di sekolah SMP Islam Plus Manjaya. Nah, yang sekarang adalah yang menjabat sebagai kepala sekolah tahun pelajaran 2021-2022 adalah Bapak Supratman SPD MPD. Ruang belajar SMP Islam Plus sudah menjadi budaya, sehingga budaya kebersihan di dalam ruangan terus berjalan, ya. Untuk apa? Supaya kita betah di dalam ruangan. Sekali lagi, rumahku surgaku. Kalau kita betah di dalam ruangan, belajarnya pun akan nyaman, tentram, sehingga prestasi menunggu kita semua.
Jadi di sini kebersihan pangkal kesehatan, apalagi zaman COVID sekarang ini, kebersihan harus kita selalu jaga supaya ya semuanya sehat-sehat ya. Nah, dalam gambar yang satunya itu digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Ini mohon maaf fotonya sebelum pandemi 19. Jadi tidak menerapkan 3M. Sekali lagi, ini di fotonya sebelum pandemi COVID-19. Sekali lagi, kebersihan pangkal kesehatan. Jadi kalian nanti hendaklah menjaga kebersihan dalam kelasnya masing-masing. Nah, kemudian yang asik sekali, apa sebab keramiknya lantainya bersih, terus diatur di dalam kelas piket sehingga sistem kebersihan di dalam kelas sampai di bawah. Saking asiknya dia sampai di bawah gambarnya. Yang ini bagus banget. Naon Pak tuh ini? Dulu tuh mami. Ruang multimedia dan mading digital ya. SMP Islam Plus slide-nya sudah lengkap komputernya, tinggal kamu mau saja. Ya, kalian yang suka dengan ingin belajar tentang komputer silahkan ya. Bisa menggunakan, bisa memanfaatkan fasilitas komputer yang ada ya. Yang penting kalian ada kemauannya. Ya, pasti bisa ya. Gunakan fasilitas atau sarana prasarana teknologi ini dengan bertanggung jawab ya. Nah, di sini mading digitalnya juga sudah berjalan ya. Silahkan kalian yang punya karya-karya bisa dimasukkan ke dalam mading digital ya. Sekali lagi selamat datang dan silahkan kalian nanti gunakan fasilitas yang ada di SMP Islam Plus Manojaya dengan bertanggung jawab. Perpustakaan sudah ada khusus ruang perpustakaan ya, yang di dalamnya banyak sekali buku-buku bacaan baik pelajaran maupun umum sifatnya. Nanti ya bahkan untuk pembelajaran kalian nanti akan diberi pinjaman dari perpustakaan untuk buku paketnya. Nanti diatur oleh petugas yang ada di perpustakaan. Tetapi tetap kita selalu jujur dan bertanggung jawab ya. Ketika tahun pertama diberi pinjaman buku, tahun keduanya dikembalikan. Kemudian dijaga juga kerapihan atau keadaan buku tersebut ya. Jangan sampai ya seenaknya kita menggunakan ya, minimal kita mau menyampulinya dengan plastik ya. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan ini adalah gudangnya ilmu. Jadi buku itu gudangnya ilmu. Ya, kalau kita ingin lebih banyak pengetahuan, kita harus mau baca ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga disuruh Allah ikro baca ya. Jadi kita sebagai umatnya ya kita menjalankan sunnah Rasul untuk membaca. Sarana olahraga ya, sarana olahraga di SMP Islam Plus ada lapang voli, lapang basket, futsal, atau tenis meja ada di dalam ruangan. Silakan
manfaatkan ya. Olahraga ini bisa meningkatkan kesehatan kita, jiwa kita ya. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sarana ibadah dan dengan komitmen religinya ya di SMP Islam Plus memiliki tempat ibadah hasil MOU atau kerjasama dengan masyarakat lingkungan dengan DKMA Sobirin ya dalam memanfaatkan fasilitas ibadah ini SMP Islam Plus pertama rutinitas kajian kitab kuning ya itu untuk hari Jumat, kemudian duha bersama, tadarus, muhadharah, BTQ atau baca tulis Al-Quran, PHBI, perayaan Hari Besar Islam yang didukung oleh PONPES atau Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat. Kemudian siswa yang tinggal di pesantren, ya mungkin di kalian juga banyak yang tinggal di pesantren, nanti difasilitasi dengan transportasi bis sekolah yang bekerja sama dengan beberapa ponpes. Di antaranya Barakatul Huda, Riyadul Huda, Miftahul Huda, Ibtidaul Ulum, HM Mawardi, Nurul Iman, Al-Rujhan, dan Bustanul Atfal. Ayo, kita sama-sama makmurkan masjid. Sarana penanganan COVID-19 sekarang pandemi masih ada, ya maka SMP Islam Plus Manonjaya berupaya menyediakan sarana prasarana penanganan COVID-19, diantaranya ya menyediakan tempat cuci tangan dan sabunnya, kemudian ya dengan 3M ya, berupaya SMP Islam Plus untuk menjaga pemaparan COVID-19, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Semoga kita semuanya bisa menerapkannya sehingga kita bisa terhindar dari wabah COVID-19. Selanjutnya tempat sampah organik dan organik di SMP Islam Plus Manonjaya. Dalam wawasan Wiyata Mandala kita sama-sama berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dari sampah. Di SMP Islam Plus Manonjaya disediakan tempat sampah yang berbeda-beda. Ada yang untuk organik, ada juga untuk anorganik. Organik itu adalah sampah-sampah yang hidup sifatnya, misalnya dari bekas makanan atau apa yang sifatnya organik, dan anorganik contohnya adalah plastik dan lain sebagainya. Nanti berupaya dipisah-pisahkan sesuai dengan tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Sarana ibadah religius, di dalam ruangan kelas ini ya, diselenggarakan. Ini adalah kegiatan tahun yang lalu, perayaan Hari Besar Islam ya, 10 Muharram. Ini adalah acara santunan kepada anak yatim. Nah, sarana transportasi dan di SMP Islam Plus disediakan sarana transportasi untuk membantu atau mengefektifkan waktu, maka diadakan sarana transportasi untuk rute antar jemput Manonjaya Cilangkap, Pasir Batang, Manonjaya Cijoho, efektivitas waktu ya berasa juga ya. Jadi silahkan nanti di suatu saat kalian yang jauh Cilangkap, Pasir Batang bisa dijemput dan diantar
dengan transportasi bis sekolah. Nah, sekarang kita ke ekstrakurikuler. Nah, yang pertama adalah ekstrakurikuler Nasib dan Marawis ini dalam Festival Marawis Waduk Seberangan Timur dan SMP Islam Plus Manonjaya menjadi juara kedua. Di dalamnya kebanyakan ya ditekankan pada keindahan selawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekstrakurikuler pramuka ya, yang hobi, yang punya minat untuk mengikuti ekstra pramuka ya silahkan. Tetapi untuk sekarang ekstrakurikuler itu memang wajib ya. Jadi semua siswa diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Silahkan kalian daftarkan ke gugus depan 19020 19.021 Pangkalan SMP Islam Plus Manonjaya. Dalam pramuka tidak akan pernah keluh kesah. Ekstrakurikuler marching band. Ya, silahkan yang tertarik dengan marching band, kabita dengan keindahan pakaiannya, musiknya, silahkan kalian ikuti kegiatan tersebut. Ya, kalian bisa berlatih nanti di bawah bimbingan pelatih Pak Ade Rai dan Pak Apit Parhan. Ya, dalam marching band ditekankan dalam jalinan harmonisasi antar teman. Ekstrakurikuler LVTQ. Nah, LVTQ juga ini diwajibkan setiap siswa supaya mengikuti latihan tilawatil Quran ya. Jadi ekstrakurikuler LVTQ ini dilaksanakan di Masjid As-Saubirin. Ekstrakurikuler seni ya, di dalamnya ya ada seni teater, seni gambar, musik ya, bahkan seni tari. Nah, ini adalah tampilan-tampilan hasil ekstrakurikuler seni ketika mengisi wisuda kelas 9 ya. Silakan yang mempunyai minat dan hobi pada seni silahkan ikuti ekstrakurikuler seni. Nah, ekstrakurikuler olahraga ya. Ekstrakurikuler olahraga, nah di sini ada volleyball, ada tenis meja, badminton ya, kemudian main bola, futsal, dan ini adalah mereka ketika bertanding di sebuah perlombaan. Prestasi siswa yang sudah diraih oleh kalian di SMP Islam Plus Manonjaya. Ini juara 3 FLSN Nasional MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat. Ya. Kemudian peringkat 10 besar Pasian tingkat Provinsi Jawa Barat, juara Telling Story Seberangan Timur, juara 2 Kaligrafi Seberangan Timur, juara 2 Nasid Seberangan Timur, juara 2 Pidato tingkat kabupaten, juara 2 Cerdas Cermat tingkat kabupaten, juara 3 bola voli tingkat kabupaten, beserta Jamnas Pramuka. 5 orang alumni kita mendapat beasiswa pendidikan Al-Quran di Turki. 11 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh kalian semua kelas 7. Ya, insya Allah kalian akan berprestasi. We are the champion. Nah, dengan demikian wawasan Wiyata Mandala ya, kamu hendaklah
ya kolom-kolom. Nah, ya kolom-kolom saya tinggali seperti di nama mahasiswa. Hurufnya kata aksara itu. Nah, supaya terambil atau terbawa kata aksara berarti selebar kolom D itu harus dibalik. Nah, arahkan mouse-nya karena gigireun D di luhur. Arahkan mouse-nya karena gigireun D supaya bentuk mouse-nya jadi tanda